ini kita mulai surat ke-36, surat Yasin. Surat Yasin ini bagian awal, ayat 1 sampai ayat 21 itu masuk pada juz 22. Ayat 22 seterusnya masuk juz 23. Semoga saat ini bisa menyelesaikan juz 22. Kalau juz 22 ini selesai berarti sudah selesai 7 juz. Jadi teruskan juz 23, 24, 25, 10 juz. Surat Yasin, surat yang sepertinya paling sering dibaca, walaupun mungkin belum sepenuhnya dipahami isinya dan belum diperdomani, tapi relatif sering dibaca. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Wa innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'ahum. Litunzira qauman ma unzira aba'ahum. Unzira aba'ahum fahum ghafilun. Unzira aba'ahum fahum ghafilun. Ya, kita pahami dulu. Ayat pertama terdiri dari dua huruf ya dan sin. Ini huruf hijaiyah ditaruh pada awal surat menunjukkan sangat penting isi dari surat itu supaya fokus perhatiannya, supaya betul cermat dan teliti. Ternyata isinya apa? Wal Qur'anil Hakim. Dan demi Al-Quran. Jadi sesuatu yang sangat penting itu Allah bersumpah menggunakan yang sangat penting itu. Misalnya wal asr, wal lail, wal nahar, wal duha. Itu kan betapa pentingnya waktu. Ini wal Quran dan demi Al-Quran. Al-Hakim, hakim dari kata hakama, hakim diterjemahkan kepada penuh hikmah. Ya, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya kamu la minal mursalin. La betul-betul min dari mursalin, para rasul.
surat Makkiyah yang terkait dengan keimanan, untuk memperkuat keimanan. Jadi awal-awal kerasulan masih banyak yang tidak iman, tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah atau Rasulullah. Ngalah siroti mustaqim, ya, ngalah pada ternyata sirot jalan mustaqim lurus. Jadi Nabi yang diutus lewat jadi Rasul itu membawa wahyu Al-Quran. Dan Al-Quran itu jalan yang lurus, sirotim mustaqim. Sirot itu jalan yang besar, jalan raya. Kalau dalam bahasa sirot itu bisa tol, ya. Maka sirot tol mustaqim, tol yang lurus. Sekarang banyak tol yang belok-belok. Kalau jalannya itu sulit, berliku, penuh perjuangan, itu namanya sabil. Ya sabil, maka disebut sabilillah. Kenapa sabilillah? Itu memang jalannya tidak mudah. Orang yang senantiasa berada pada sabilillah, jalan Allah, itu biasanya orang-orang yang betul-betul terpilih. Nah, jadi tidak semudah pada kebanyakan orang, tetapi yang belum terpilih itu pada sabilillah. Jadi sabil itu jalan yang penuh liku-liku, penuh kesulitan. Sabil. Kemudian Tanzil al-Azizir Rahim, ya, yang diturunkan, yang diwahyukan Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi seluruh Al-Quran yang merupakan jalan yang lurus, yang diwahyukan kepada Nabi, itu semuanya wahyu dari Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Litundiro qauman ma'undiro aba'uhum, li untuk tundiro memberi peringatan kaum ma'undiro yang belum pernah dikasih peringatan, aba'uhum orang tua mereka, pahum mereka itu sama lalai. Kenapa? Saking sudah lamanya di Arab tidak diutus seorang Nabi. Sejak Nabi Ismail alaihissalam, maka sekian generasi tidak diutus Nabi, tidak ada yang memberi peringatan. Makanya sama kebanyakan nyeleweng, yang seharusnya mengesahkan Allah, semata-mata menegakkan diri Allah, tetapi Ka'bah dan sekitarnya penuh dengan patung-patung, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, seterusnya. Maka disebut litundiro qauman ma'undiro aba'uhu, kenapa? Pahum ghafilu, mereka itu sama lupa. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqa qawlu ala aktsarihim. Laqad haqqa qawlu ala aktsarihim. Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Inna
didobel karena pentingnya dan sungguh-sungguh hakol qaulu ini merupakan perkataan yang benar ya. Hakol benar, qaul perkataan atau ketentuan. Jadi firman Allah itu berisi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan. Ngala akharihim kepada sebagian besar dari mereka. Dari kata roh, kata itu banyak, aktar lebih banyak, bagian yang lebih banyak. Pada sebagian dari mereka, fahum la yu'minu. Nah, mereka tidak beriman. Nah, ternyata sebagian besar tidak beriman. Jadi yang sebagian besar tidak beriman pada Al-Quran itu bukan hanya waktu sekarang, dulu juga begitu. Pada awal-awal Nabi periode Mekah. Tapi setelah Fathu Mekah semuanya beriman. Tapi terjadinya Fathu Mekah itu sudah tahun ke-8 Hijrah ya. Jadi sudah perlu waktu cukup lama. Inna ja'alna fi adna fihim ahla. Sesungguhnya ja'alna Allah menjadikan ya dari kata ja'ala. Tapi bisa diterjemahkan Allah memasang fi adnaihim pada leher mereka apa? Aglaman, belenggu. Allah memasang pada leher mereka belenggu. Bahya ilal alqon. Lalu tangan mereka terangkat ke dagu ke atas karena dibelenggu. Fahum mukmahu karena mereka itu mereka tertengadah ya. Fahum mukmahu tertengadah ke atas. Wa ja'alna min baini adihim sada. Dan kami Allah menjadikan di hadapan mereka dinding sada. Di hadapannya ada dinding. Wa min qalbihim sada. Dan di belakangnya juga ada dinding. Terus fa'an sainahum fahum la yubsirun. Maka Allah menutup mereka. Fa'an sainahum Allah menutup mereka. Fahum la yubsirun. Maka mereka tidak dapat melihat. Nah, kemudian salamun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anda tahum, kamu beri peringatan mereka. Amalan yuhum, atau tidak kamu beri peringatan mereka. La yu'minu, tetap tidak beriman. Dan cuma kasih peringatan terus sih orang kainan. Orang kainan itu apa? Sia-sia. Ya tidak ada salahnya. Kalau mereka belum mau, barangkali anak-anaknya, anak yang belum mau, mungkin cucunya, mungkin keturunannya. Itu terus itu harus diberi peringatan. Oke, kita baca ayat 11-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'al dzikr. Innama tunziru man ittaba'al dzikra Wa khashiyar rahmana bil ghaib. wa
ya, kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Wa khosiyah rahmah, dan orang-orang yang takut, yang menundukkan diri kepada Zat yang Maha Pemurah. Siapa? Ya Allah. Bil ghaib, ya Allah itu yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah itu ghaib. Fabasirhu bima firotim wa ajrin karim, maka berilah mereka kabar gembira. Berupa apa? Maghfirah, ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang besar, yang mulia. Jadi Nabi itu tugasnya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, memberi kabar gembira. Berupa apa? Ampunan dari Allah dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta, inna sesungguhnya, nahnu kami Allah, nuhyil mauta yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup dan Allah yang mematikan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Waktu kemudian nanya kembali pada Allah, dan kemudian Allah menuliskan. Nah, yang menuliskan itu kenapa pakai kata kami? Karena Allah menugaskan pada malaikat. Malaikat yang menuliskan. Malaikat tidak bisa kecuali taat. Jadi hanya taat semata malaikat itu. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak berjenis kelamin, maka tidak akan sirah. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum, tetapi penuh energi. Makanya ketika malam-malam datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, Nabi itu nggak tahu itu malaikat. Disuguh, ya itu masakan dari daging sapi. Ternyata malaikat tidak mau makan, karena malaikat memang tidak makan, tidak minum. Kok bisa? Loh? Kalau Allah mentakdirkan gampang saja. Ya. Nah itu. Terus makodamu, dan apa-apa, menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan, wa antarohum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Makanya kenapa di dalam Al-Quran berisi banyak kisah kehidupan orang-orang terdahulu, alam semesta dan cetak dulu, alam semesta yang diatur oleh Allah. Terjadi banjir pada Nabi Nuh, terjadi gempa, ya, terjadi badai sampai 7 malam 8 hari, terjadi hujan batu, terjadi petir yang sampai membakar. Itu semuanya wakata rohu dituliskan. Wakula sa'id asoinahu bi imami mubin, dan segala sesuatu Allah kumpulkan di dalam kitab yang nyata. Imam mubin itu maksudnya kitab yang nyata. Maka wahyu itu berasal dari Allah, disampaikan malaikat pada Nabi dengan melalui suara. Nabi menyampaikan pada para sahabat. Nabi otomatis hafal, sahabat terus hafal, ada yang menuliskan, kemudian dikodifikasi di kitab Al-Quran, kemudian berpegang teguh pada Al-Quran, atau yang sebaliknya, semua orang yang mengamalkan atau menolak itu semuanya dicatat amalnya, dan catatan itu semuanya tertib, besok menjadi rapor pada yaumil mizan, pada yaumil kisah. Jadi kalau di dunia ini direkam, diliput oleh berbagai media,
oleh CCTV, padahal semua kita itu juga diliput oleh malaikat. Pagi-pagi ini posisi Mas Imam di mana, Pak Sadio di mana, Pak Agus di mana, Pak Isan di mana, diliput semua. Nah, gambarnya bisa dilihat dibesarkan. Oh, ini ada duduk di belakang. Oh, ada yang sambil tertidur-tidur, nggak ada gambarnya. Ada gambarnya. Oke, kita baca berikutnya biar segar kembali ya. Makanya bacanya beberapa ayat nggak terlalu lama, mendengarkan dan menirukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa darib lahum mathalan Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idza'al mursalun idh arsalna ilaihim musnain إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين Ya, 5 ayat ini kita pahami dulu. Wadrib lahum, buatlah perumpamaan untuk mereka. Masalah perumpamaan dari kata doroba yang ribu fi'il apa tadi wadrib. Jadi idrib cuma pakai wamungan. Nah, dan buatlah perumpamaan bagi mereka. Kenapa buat perumpamaan kata doroba yang arti harfiahnya memukul? Itu supaya betul-betul difahami, betul-betul diambil mau idroh hasanah, diambil pelajarannya. Ya, apa itu ashabal qaryah? Yaitu penduduk suatu negeri. Cuma di negeri apa nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuma para ahli sejarah yang berpendapat itu sekarang menjadi
satu bagian dari Turki. Itu apa? Inja al mursalu, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ya, mursalu, utusannya bukan hanya satu. In arsalna ilaihi musnai, ketika itu Allah mengutus kepada mereka dua rasul. Isnai, dua rasul. Fakadabuhuma, tetapi mereka kaum tadi itu mendustakan dua utusan tadi. Fa'azazna bitharif, maka Allah memperkuat dengan utusan ketiga. Diutus dua rasul, didustakan, diperkuat oleh Allah utusan yang ketiga. Maqalu, malah mereka penduduk Korea tadi salah mengatakan inna ilakum mursalun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, tiga orang tadi mengatakan kepada penduduk Korea, kami bertiga ini diutus Allah kepadamu, gitu kan. Terus orang-orang Korea jawabnya gimana? Qalu, mereka menjawab, ma antum illa basarun mithluna, kamu tidak lain hanya orang biasa seperti kami, kamu bukan rasul, gitu. Nggak percaya penduduk Korea tadi. Ya, wa ma anzala rahman. Nah, coba kalau kamu itu bukan orang biasa seperti kami, maka turunkan dari yang maha rahman, yang maha pemurah. Apa min sayin? Ternyata kamu tidak diberi sesuatu apapun dari yang maha rahman. Nah, in antum illa takdzibu. Nah, kamu tidak lain hanyalah dusta belaka. Diutus sampai 3 rasul nggak percaya. Semula diutus 2 rasul nggak percaya, ditambah 1 rasul lagi tetap nggak percaya. Malah mengatakan apa buktinya, juga tidak dikirim apa-apa kepadamu. Kamu itu hanya dusta belaka. Terus 3 utusan tadi mengatakan qalu, ya 3 utusan tadi mengatakan rohnya yang lamu inna ilakum lamun satu, sesungguhnya Tuhan kami maha mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan kepadamu. Kami bertiga ini utusan Allah kepadamu. Wa ma adanya ilal balagul mubin, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan kepadamu dengan mubin, dengan jelas. Sudah semua disampaikan dengan jelas. Masalah tadi penduduk negeri tadi tidak menerima di urusan mereka. Tetapi utusan Allah bertiga tadi sudah menyampaikan dengan jelas, dengan nyata. Oke, kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu inna tatayyarna bikum. La illam tantahu lanarjumannakum. La illam tantahu lanarjumannakum. Wa la yamassannakum minna adzabun alim. Wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum.
inna tatoyarna bikum, sesungguhnya kami semua ini bernasib malang karena kamu. Loh, malah duduk 3 utusan Allah tadi, malah dituduh menjadikan mereka bernasib malang. Jadi kalau jadi dai ditolak itu bukan hal baru. Ini kisahnya sudah jauh sebelum Nabi Muhammad, sudah terjadi seperti itu. Maka la ilam tantahu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, intaha tantahu, malah ngancam. Benar-benar itu salah ngancam pada utusan Allah tadi. La ilam tantahu, jika kamu bertiga tidak berhenti, lanar cuman aku, pasti kami akan merajam kamu. Kamu penduduk Korea itu. Jadi ternyata penduduk negeri itu bukan hanya mendustakan, bukan hanya menolak, bahkan malah ngancam. Mandek orang daerah mandek tak rajam bertiga. Nah coba gitu, akan dirajam. Terus wala yamassanakum minna ngadapun kami. Nah, dan kamu pasti akan mendapat sisaan yang pedih dari kami. Jadi diwancam, pokoknya orang mandek, orang berhenti dakwah, ya tidak mampu akan dirajam dan akan disiksa oleh penduduk negeri itu. Nah, terus mereka katakan juga kalau hukum ma'aku, ya kalau 3 utusan Allah tadi, Rasul-Rasul tadi mengatakan kalau hukum ma'aku, ya kemalangan kamu itu ya karena perbuatan kamu sendiri. Jadi kalau penduduk-penduduk negeri itu malang bukan karena utusan Allah, ya kamu sendiri penduduk itu yang memang berbuat malang gitu loh. Kok malah tuduh utusan Allah menjadikan mereka malang? Maka kalau hukum aku, kemalangan kamu semua ya karena perbuatan kamu semua. Nah itu gitu. Nah ini, apakah jika kamu diberi peringatan, nah itu gitu, apa kamu semua penduduk negeri tadi diberi peringatan? Bal antum kaum musriku. Nah, sebenarnya kamu semua adalah kaum yang musyrik, yang melampaui batas. Seharusnya kalau ada Rasul, ada dai, ya diterima dengan baik, dimanggakin, cukup disuguh gitu loh. Kalau malah ditolak, didustakan, malah diancam, mandek orang, daerah mandek tak ajam loh, terus disiksa, dipedi. Manuduh, yo goro-goro Rasul itu, jadi urip negeri ini jadi kosong, jadi malang gitu kan. Nanti kata jawab, orang perkara kami bertiga, kamu semua penduduk negeri itu malang karena perbuatanmu, bukan karena kami datang untuk memberi peringatan, tapi karena kolakmu sendiri apa? Kamu kaum yang melampaui batas. Wajah amin solo nabi nanti Rasul, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bergegas-gegas, Yasna bergegas-gegas. Itu disebutkan di suatu kisah. Ternyata laki-laki yang datang itu namanya Habib bin Najjar. Habib bin Najjar. Habib bin Najjar orang mengatakan, ya komit tabiul mursalin, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Jadi setelah Allah ngutus 2 Rasul, didustakan, diutus lagi tambah 1 lagi, didustakan lagi, malah diancam. Ya terus datang lagi seorang rajul laki-laki yang datang dengan bergegas, cepat-cepat mengatakan, ya komit nabiul mursalin, wahai
ikutilah utusan-utusan itu. Mereka bertiga itu utusan Allah, ikuti mereka bertiga itu. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra, ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepada. Nah, jadi ciri Rasul itu tidak mengharap balasan pada manusia, kecuali menginginkan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu kembalinya pada orang yang ikut itu sendiri. Karena dengan iman dan amal soleh itu nanti bisa masuk surga selama-lamanya. Maka bahum muqadun, dan adalah mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ternyata isinya surat Yasin demikian hebatnya, demikian padatnya. Kenapa kok hanya dibaca saja? Kok kalau membaca Quran itu juga dipahami isinya? Ternyata isinya luar biasa hebatnya, luar biasa padatnya. Nah, kita sudah selesai juz 22. Ya, juz 22 berakhir pada surat Yasin ayat 21. Insya Allah besok pagi kita mulai juz 23. Ini ayat berikutnya, ayatnya pendek-pendek dan sudah sering dibaca. Insya Allah tinggal nambah pemahamannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami surat Yasin. Terus diteruskan ke surat berikutnya sampai selesai juz-juz berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita semua. Semoga Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk selalu memahami dan mengamalkan apa yang diturunkan. Semoga kita betul-betul bisa hidup di dunia sebagaimana cara hidup yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Semoga Allah mempertemukan kita semuanya di surganya. Kita akhiri bersama dengan kata hamdalah dan doa kawatul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.